Baik Bu Intan, apa ya tujuan kita ngobrol kali ini gitu? Iya Bu, jadi tujuan saya untuk berdiskusi dengan Ibu ini saya memerlukan solusi. Solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Tapi terkait tentang sosial siswa saya di kelas 4. Kelas Ya. 4. Jadi, saya itu memiliki salah satu siswa yang memang mendominasi Bu di kelas. Mendominasinya dalam artian yang bisa dibilang negatif untuk teman-temannya, dampak negatif untuk teman-temannya. Jadi saya cerita dulu di sejarahnya di kelas 3 ya Bu ya. Iya, iya, ya, Jadi mangga. ada kasus di mana dia siswa tersebut membuli temannya dan juga melakukan sesuatu hal yang membuat temannya sampai tidak mau masuk sekolah. Oh. Dan sampai akhirnya juga pindah sekolah, untuk memutuskan sampai pindah sekolah. Jadi pas saya ke kelas 4, memang anak yang dibulinya itu sudah tidak ada, sudah pindah. Namun ketika saya perhatikan di kelas 4, waktu itu memang ada penyelesaian masalahnya. Sampai ada pemanggilan orang tua, sampai dengan ibu kepala sekolah pun waktu itu juga sampai apa untuk meluruskan masalahnya. Namun ternyata dampak di diri anaknya itu masih ada sampai sekarang. Tapi mendominasi teman-teman lainnya. Jadi teman-teman lainnya itu seolah-olah tidak berani gitu ya Bu ya, kalau di kelas tuh. Nah, di saat di kelas 4 yaitu apabila, jadi kasusnya itu gini, yang saya rasakan kelas 4 itu, ketika dia ke kelas 4 dia itu merasa dia KM, karena dia itu KM, tapi dia merasa dia itu harus selalu yang pertama. Ketika saya minta untuk ke depan misalkan, dia harus selalu ke depan pertama. Saat berkelompok, dia mendominasi pekerjaan kelompok. Lalu apabila ada hal apapun di kelas harus dia yang, apabila tidak ada yang mendahului, siswa itu merasa jadi ke teman-temannya tuh sikapnya itu kasar. Gitu. Kasar gitu. Jadi teman-temannya itu takut, akhirnya kalau teman-teman yang lain itu pasif dalam artian karena dia takut, mereka takut dengan salah satu siswa ini begitu. Jadi ada sosial yang kurang sehat gitu di kelas saya, begitu yang saya rasakan. Nah, saya sudah selama ini, menurut Ibu dari kasus yang tadi itu bagaimana? Bagaimana anak tersebut dampak negatif kepada temannya itu dari segi sosialnya atau ada hal yang lain, Bu? Sebetulnya kalau dibilang keaktifan di kelas, dia itu adalah siswa yang memang sangat aktif, pintar dan aktif, tapi tidak mau terkalahkan oleh orang lain. Jadi punya sikap yang tidak mau terkalahkan. Dan sikap yang negatifnya itu dia apabila ada yang mendahului, dia merasa dia tuh kasar gitu sama temannya, seolah-olah jadi temannya itu pada takut. Jadi kalau misalkan mau aktif tapi seolah-olah terhalangi gitu, seolah-olah gak mau, takut sama Rizky gitu katanya. Nanti jadi gak mau tersaingi mungkin ya. Betul. Nah, saya sudah hal yang sudah saya lakukan itu baru sampai kepada saya ngajak ngobrol Rizky secara personal. Namun saat ini masih belum terjadi perubahan yang signifikan gitu Bu terhadap lingkungan sosial di kelas saya. Jadi hambatan yang Ibu alami itu gimana? Hambatannya itu adalah jadi anak-anak yang lain itu tidak aktif, seolah-olah tidak bisa keluar dari zona itu, karena
ada ketakutan, rasa takut dari perlakuan yang Rizky lakukan. Kadang ada Ya. pembulian, kadang ada kata-kata kasar yang terlontar. Jadi akhirnya anak-anak nanti mereka mau maju apabila Rizky sudah selesai. Jadi ketika presentasi, misalkan presentasi kelompok, aku dulu. Jadi dia tuh maksa untuk aku dulu, dia nggak mau kalah. Iya. Jadi, Terus menghambat teman-temannya untuk maju. Terus apakah ada opsi lain yang Ibu lakukan untuk menghadapi penyelesaian hambatan ini? Sejauh ini saya baru melakukan di kesepakatan kelas sudah ada sebetulnya, baru menyusun kesepakatan kelas sudah ada, lalu saya juga sudah melakukan pendekatan persuasif, ngobrol secara personal dengan Rizky, dengan siswa tersebut yang mendominasi. Namun sampai sekarang masih belum ada terlihat perubahan yang signifikan. Jadi ketika di kelas anak-anak masih takut gitu, masih takut dan masih merasa terhalangi aja gitu kalau mau aktif. Tapi Ibu punya nggak kekuatan yang dimiliki Ibu di kelas? Ada nggak kekuatan? Kekuatan yang saya miliki, Pak. Saya punya satu siswa perempuan yang memang berani untuk ini. Cuman anaknya itu cerdas dalam arti gini, ketika dia satu kelompok dengan Rizky, dia itu seolah-olah dia itu menempatkan dirinya sebagai orang yang bisa Rizky andalkan. Jadi Rizky bisa mengandalkan dia dan dia percaya gitu sama itu. Jadi karena dari ini pintar juga, cerdas juga. Tapi ketika Dara, jadi nama siswanya itu Dara dan Rizky ya. Ketika Dara berbeda kelompok, dia itu tidak, kalau misalkan Dara yang mau ke depan dulu, dia tidak berani untuk melakukan apapun pada Dara, karena dia merasa kemampuan Dara itu sudah terlihat gitu, kemampuan Dara ketika mereka satu kelompok, bagaimana kepintaran kecerdasan Dara. Jadi sebetulnya tidak, saya merasa sebetulnya ini Rizky nggak apa-apa. Maksudnya walaupun Dara dia mau maju ke depan, terus dia mau menunjukkan kemampuannya di depan guru gitu, tapi ternyata Rizky tidak melakukan apapun pada Dara, karena Rizky merasa mungkin terlihatnya itu dia merasa ada bukan pesaing, tapi dia juga membantu gitu ketika ada kelompok. Nah, kalau sudah punya kekuatan, apakah Ibu sudah punya rencana utama untuk mencapai tujuan? Gimana Bu? Gimana Bu? Nah, sekarang gini, Ibu, apakah Ibu sudah punya rencana untuk mencapai tujuan Ibu? Kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan? Ya mungkin saya terbesit pikiran rencana aksinya itu adalah untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswa lain dan juga memberikan role model bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Dara ini bisa membuat Rizky itu tidak terlalu mendominasi gitu di kelas. Selain itu juga saya akan melakukan pendekatan persuasif bukan hanya kepada Rizky, kepada siswanya, tapi juga kepada orang tuanya. Jadi Ibu ada strategi lain selain yang barusan Ibu bicarakan? Gimana Bu? Mohon maaf, bisa diulang? Ada strategi lain untuk mencapai tujuan ini selain yang barusan? Ya paling itu pertama saya penyusunan kesepakatan kelas. Yang kedua memberikan motivasi yang lebih variatif lagi kepada peserta didik. Dan juga saya akan juga menjadikan Dara yang sudah berhasil untuk menaklukkan Rizky sebagai siswa yang mendominasi menjadi role model bahwa ini loh Dara bisa loh, bisa tidak apa-apa lah sebetulnya, untuk maksudnya bersaing dalam prestasi itu sebetulnya tidak apa-apa gitu.
Dan Iya, juga yang terakhir adalah saya akan melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua siswa tersebut. oke, 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 sudah dapat mengerti. Artinya, tindak lanjut dari coaching ini nanti Ibu akan melakukan beberapa hal ya, antara lain apa Ibu? Ada 4 hal Bu yang akan saya lakukan. Ya. Yang pertama tadi adalah memberikan motivasi. Ya, Oh, mohon maaf. Yang pertama itu menyusun kesepakatan kelas. Yang kedua memberikan motivasi. Yang ketiga menjadikan salah satu siswa menjadi role model terhadap ya. keberhasilannya untuk bisa aktif dan tidak kalah dengan siswa yang sudah mendominasi. Dan juga yang keempat adalah pendekatan persuasif bukan hanya kepada siswa tapi juga kepada orang tuanya. Ya, alhamdulillah. Sepertinya Ibu sudah menemukan sendiri ya solusi dari apa yang ingin Ibu capai dari tujuan coaching kita hari ini. Baik, terima kasih Ibu atas arahannya. Dan saya sekarang Sama-sama Ibu. Solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah berbagi. Terima kasih Ibu ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum.